Selamat siang, saya Nive Lusano Samral dengan NIM 1420120022R dari kelas KPN 20B. Saya salah satu mahasiswi Stikes Nusantara Kupang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit transkultural keperawatan 2. Implementasi sosial dan budaya dalam asuhan keperawatan. Studi kasus, anak Carlos berjenis kelamin laki-laki, berusia 6 tahun, dan beralamat di desa Aritai, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Anak Carlos adalah anak kandung dari Bapak Theo dan Ibu Marlis. Menurut Ibu Marlis, anaknya sudah beberapa hari sakit, panas, sering menggigau, dan sulit makan sehingga badannya terlihat kurus. Menurut kepercayaan orang tuanya, anaknya panas karena bermain-main di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Selanjutnya, orang tua meminta pertolongan ke dukun di desanya. Anak Anika diberi segelas air putih untuk diminum, namun upaya tersebut tidak berhasil. Anak Anika tidak segera dibawa ke rumah sakit karena ia takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Pada saat mahasiswa perawat Stikes Nusantara mewawancarai anak Carlos, sudah 2 hari dirawat di sebuah rumah sakit. Yang pertama, pekajian. Pekajian dilakukan oleh mahasiswi Stikes Nusantara Kupang yang bernama Nive Lusano Samral. Tanggal masuk 20 Agustus 2021. Tanggal masuk rumah sakit 20 Agustus 2021. Kepada pasien anak yang bernama Carlos Silva, umur 6 tahun. Nama orang tua Carlos, ayah Theo, ibu Marlis. Identitas klien, nama lengkap Carlos Silva, nama panggilan dalam keluarga Carlos, umur 6 tahun. Tempat dan tanggal lahir Carlos, Rambanggaru 07, Juni 2017, jenis kelamin laki-laki, status anak kandung, tipe keluarga inti, pengambilan keputusan dalam Marlis orang tuanya. Hubungan klien dengan kepala keluarga anak. Kebiasaan yang dilakukan rutin oleh keluarga, bercengkeramaan dengan keluarga dan tetangga. Kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat, turun kerja bakti dalam lingkungan. Faktor nilai budaya dan gaya hidup. Yang pertama, posisi dan jabatan. Tidak memiliki jabatan. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa Timur atau bahasa Helon. Yang ketiga, kebiasaan membersihkan diri. Mandi 2 kali sehari. Yang keempat, kebiasaan makan. Anak Carlos makan sulit dan tidak teratur. Yang kelima, makanan pantangan berkaitan dengan kondisi sakit. Makanan pantangan tidak ada, namun makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat gizi karena hanya makanan nasi dan lauk seadanya. Jarang makan daging dan buah-buahan. Yang keenam, sarana hiburan yang bisa dimanfaatkan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari adalah melalui nonton TV. Yang ketujuh, persepsi sakit apabila tidak ada keluhan dan dapat bekerja atau bermain sehari-hari dengan baik. Sakit adalah sebaliknya. Ibu beranggapan bahwa anaknya sakit panas saat ini, yang ditandai sering menggigau karena kemasukan roh halus yang berasal dari tempat bermain yang angker. Selain itu, anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Faktor kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku. Yang pertama, peraturan dan kebijakan berkenaan dengan jam berkunjung. Pagi pukul 11 sampai pukul 13.00 sore,
pukul 16.00 sampai pukul 18.00. Hari libur pukul 0,900 sampai 14.00 dan 16.00 sampai 18.00. Yang kedua, jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu 1 orang. Yang ketiga, hak dan kewajiban klien yang harus dikontrakkan klien oleh rumah sakit. Hak pasien adalah memperoleh layanan kesehatan yang baik dan pengakuan tentang sakitnya. Kewajibannya adalah memperoleh kesembuhan dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Yang keempat, cara pembayaran untuk klien yang dirawat BPJS. Faktor ekonomi. Yang pertama, sumber ekonomi yang dimanfaatkan oleh klien. Penghasilan orang tua. Yang kedua, tabungan dan patungan antara anggota keluarga. Tidak ada. Yang ketiga, pekerjaan klien belum bekerja. Yang keempat, sumber biaya pengobatan BPJS. Yang kelima, kebiasaan menabung dan jumlahnya dalam sebulan. Tidak ada. Faktor pendidikan. Latar belakang pendidikan klien belum bersekolah. Yang kedua, tingkat pendidikan klien. Yang keempat, tingkat pendidikan keluarga. Sekolah dasar, bapak dan ibu hanya tamat SD. Yang keempat, jenis pendidikan. Yang kelima, kemampuan klien belajar secara aktif dan mandiri tentang pengalaman sakitnya sehingga tidak terulang kembali. Orang tua tidak mengizinkan kalau anaknya sudah sembuh untuk bermain di tempat yang angker dan hujan-hujanan. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, inspeksi. Yang kedua, mata agak menonjol, wajah bulat dan terlihat pucat, kepala rambut agak kemerahan, abdomen perut bulat, kulit agak bersisik, kadang tugor, kulit normal. Yang kedua, palpasi pemesaraan hati tidak ada. Yang ketiga, auskultasi bisin usus 16 kali per menit. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan darah. Turbosi 250 sel per mm3, tifus 1/300. Yang kedua, pemeriksaan urine tidak dilakukan. Yang ketiga, pemeriksaan uji valve hati tidak dilakukan. Yang keempat, EKG tidak dilakukan. Yang kelima, ronsen paru tidak dilakukan. Yang keenam, tekanan darah 110/70 mmHg. Yang ketujuh, suhu atau pernapasan 38,50 C dan frekuensi napas 24 kali per menit. Analisis data. Pengelopakan data. Yang pertama, Ibu Maris Zakira mengatakan bahwa anaknya sudah beberapa hari panas. Ibu Maris mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh bermain-main di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Ibu Maris membawa anaknya berobat ke dukun sebelum ke rumah sakit. Anaknya diberi minum air putih dari dukun. Masa pentuntan terhadap pengobatan. Etiologi sistem nilai yang diyakini. Yang kedua, Ibu Maris mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan menggigau. Suhu tubuh 38,50 Celcius. Pemeriksaan laboratorium tifus 1/300. Hipertermia, infeksi penyakit.
Yang ketiga, Ibu Maris mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Anak Carlos tampak takut, anak Carlos tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Anak Carlos menangis, kurang pengetahuan, disorientasi sosial. Diagnosis keperawatan, ketidakpentungan keluarga terhadap pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini yang ditandai dengan yang pertama, A. Ibu Maris menyatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh roh halus. Yang kedua, B. Ibu Maris membawa anaknya berobat ke dukun. Yang pertama, Ibu Maris menyatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan mengingau. Yang kedua, A. Suhu tubuh 38,50 Celcius. B. Pemeriksaan laboratorium tifus 1/300. C. Kurang pengetahuan berhubungan dengan disorientasi sosial ini ditandai dengan pertama, Ibu Maris menyatakan bahwa anaknya takut dan menangis ketika bertemu dengan petugas kesehatan. Yang kedua, A. Anak Carlos tampak takut. Yang B. Anak Carlos tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan perawatan. C. Anak Carlos menangis ketika melihat petugas kesehatan. Intervensi keperawatan, tujuan dan kriteria hasil intervensi, nama dan TTD. Yang pertama, setelah pemberian asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan ketidakpatutan terhadap pengobatan dapat berkurang dengan kriteria hasil. Ibu Maris tidak beranggapan bahwa sakit panas dan menggigau anaknya bukan karena roh halus. Ibu Maris akan membawa anaknya langsung berobat ke petugas atau institusi kesehatan tanpa dibawa ke dukun terlebih dahulu. Jika anaknya sakit, tidak perlu diberi air putih dari dukun. Yang pertama, intervensi. Lakukan pendekatan pada pasien dan keluarganya. Yang kedua, identifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat. Yang ketiga, bersikap tenang dan jangan terburu-buru saat berinteraksi dengan klien. Yang keempat, diskusikan kesenjangan budaya dimiliki klien dan perawat. Yang kelima, beri kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien dapat mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal dengan kriteria hasil. Ibu Foldi menyatakan anaknya tidak panas dan tidak mengingau. Suhu 37,0 Celcius. Yang pertama, pertahankan suhu tubuh dalam keadaan normal. Yang kedua, pantau tanda-tanda vital. Yang ketiga, cegah terjadinya komplikasi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, pengetahuan ibu berhubungan dengan disorientasi sosial dapat meningkat dengan kriteria hasil. Ibu Maris menyatakan kalau anaknya sudah tidak takut lagi jika didatangi oleh perawat. Anaknya tidak tampak bingung, anaknya tampak dapat kooperatif saat akan dilakukan tindakan perawatan. Yang pertama, lakukan pendekatan pada pasien dan keluarga. Yang kedua, terjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Yang ketiga, berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Yang keempat, libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Yang kelima, lakukan negosiasi yang kesepakatannya berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien dan standar etik apabila konflik tidak terselesaikan. Implementasi dan evaluasi, tanggal, jam. Pertama, 20 Agustus 2021 jam 9.00. Implementasi. Yang pertama, melakukan pendekatan pada pasien dan keluarga.
Yang kedua, mengidentifikasikan perbedaan konsep antara klien dan perawat. Yang ketiga, menghadapi pasien dengan sikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan klien. Yang keempat, mendiskusikan kesejagaan budaya yang dimiliki klien dan perawat. Yang kelima, memberikan kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Evaluasi 20 Agustus 2021 jam 14.00. Ibu Marlis sudah memahami bahwa sakit panas dan menggigau anaknya bukan karena roh halus. Ibu Marlis memberikan obat-obatan dari rumah sakit. Pertama, tujuan tercapai, intervensi dihentikan. 21 Agustus 2021 jam 9. Mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal. Yang kedua, memantau tanda-tanda vital. Yang ketiga, mencegah terjadinya komplikasi. 21 Agustus 2021 jam 14.00. Ibu Marlis mengatakan bahwa panas sudah mulai turun. Suhu 37 celcius. Tanda-tanda vital 110/70 mmHg, RR 24 kali per menit. A. Tujuan belum tercapai. P. Lanjutkan intervensi. Yang pertama, mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal. Yang kedua, pantau tanda-tanda vital. Yang ketiga, cegah terjadi komplikasi. 22 Agustus 2021 jam 9. Yang pertama, melakukan pendekatan pada pasien dan keluarganya. Yang kedua, menerjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Yang ketiga, memberikan informasi pada klien tentang sistem layanan kesehatan. Yang keempat, melibatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Yang kelima, melakukan negosiasi yang kesepakatannya berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien, dan standar etik apabila konflik tidak terselesaikan. 22 Agustus 2021 14.00. Ibu Marlis mengatakan kalau anaknya sudah tidak takut lagi jika didatangi oleh petugas kesehatan. Anak terlihat kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. A. Tujuan tercapai. B. Intervensi dihentikan. 23 Agustus 2021 jam 9 pagi. Pertama, mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal. Yang kedua, memantau tanda-tanda vital. Yang ketiga, mencegah terjadinya komplikasi. 23 Agustus 2021 jam 14 siang. Ibu mengatakan tubuh anak tambah sudah tidak terasa panas lagi. Suhu 37 celcius. Tanda vital 110/70 mmHg, RR 24 kali per menit, infus 1/200. A. Tujuan tercapai. B. Intervensi hentikan. Cat S. Subjek. O. Objek. A. Analisis. B. Perencanaan. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa ada dua diagnosis yang terkait dengan sosio-budaya masyarakat, yaitu diagnosis nomor 1 dan 3. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk dapat mengatasi masalah pada diagnosis pertama dan ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah keyakinan Ibu Marlis tentang penyebab penyakit anaknya yang sudah begitu kuat karena bermain di tempat yang angker, sehingga perawat harus dapat menerapkan komunikasi terapeutik yang efektif agar tujuan asuhan keperawatan yang diberikan dapat tercapai. Selanjutnya, perawat dapat menerapkan salah satu pedoman dalam asuhan keperawatan dengan perbedaan kebudayaan, yaitu transkultural keperawatan. Metode yang dapat digunakan adalah mengubah budaya klien bila budaya yang dimiliki klien bertentangan dengan kesehatan dan
mengakomodasi budaya klien kurang menguntungkan kesehatan. Perawat juga berkomunikasi dengan klien dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien. Kemudian menerjemahkan istilah kesehatan yang terkait penyakit yang dialami pasien, baik itu definisi tanda gejala maupun kepada orang tua atau keluarga dalam bahasa kesehatan yang mudah dipahami. Perawat memiliki kewajiban untuk memberikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan, kemana saja klien bisa mendapatkan pertolongan, pembiayaan, pengobatan, dan perawat dalam cara mendapatkan pembebasan biaya perawatan atau pengobatan jika klien mengalami masalah dengan kesehatannya. Keluarga juga harus dilibatkan dalam perencanaan perawat jika perlu libatkan pihak ketiga yang sekitarnya dapat menjelaskan kondisi pasien kepada keluarganya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Apabila ternyata konflik tetap saja terjadi antara perawat dan klien tetap berpegang teguh kepada keyakinan yang dimilikinya. Perawat dapat melakukan negosiasi melalui kesepakatan berdasarkan atas pengetahuan biomedis serta pandangan klien dan standar etik yang berlaku.